Ya, nah makanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, syukuri segala nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Apabila kamu pandai mensyukuri nikmatku, niscaya akan kutambah dengan nikmat yang lain. Tetapi apabila kau ingkar atas nikmatku, azabku amatlah pedih. Nah, kan itu. Ya. Bersyukur pada kita. Ya. Allah masih kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas, itulah bukti sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu, yaitu kita dikasih kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu ada di kita. Itu bukti Rahmannya Allah, ya, Rahman dan Rahimnya Allah. Ya, sifat Rahmannya itu kita ya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketujuh sifat yang zahir di kita, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Rahimnya itulah kita dikasih iman oleh Tuhan. Itulah kasih sayangnya Tuhan dalam kita. Ya, maka syukuri yang namanya iman itu. Coba kalau umpamanya kita jadikan Allah orang kafir, ya. Sedangkan iman itulah rahmat yang nilainya sangat tinggi di manusia. Ya, dengan sebab iman itulah manusia diberi hak oleh Allah SWT masuk ke dalam surga. Ya, bahkan Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam iman, kecuali dalam Islam. Ini pesan Tuhan kepada kita, ya, bagi orang-orang yang telah dirahmati oleh Allah SWT, iman dipesan. Ya, jadi gunanya iman itu dirahmatkan Allah kepada kita supaya kita bertakwa, supaya kita tunduk, supaya kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketundukan kepatuhan itu ketundukan kepatuhan yang sebetulnya karena betul-betul ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan disebabkan oleh yang lain-lain. Kalau disebabkan oleh yang lain-lain selain daripada kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, nanti tidaklah digolongkan kepada orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada yang lain yang kita kehendaki. Betul, pada kita harus betul-betul ikhlas. Ya, berikhlas. Kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak memerintahkan kamu kecuali kamu menyembah Allah dengan ikhlas. Ya, mengamalkan agama. Jadi kalau tidak ikhlas tidak diperintah. Ya. Nah, sekarang salat ada fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, kata Allah, cara kawil bagi orang yang sholat itu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Nah, orang lalai dalam sholat ini berarti nggak ikhlas, nggak khusyuk, lalai. Ya, karena dia mengharapkan sesuatu, pamrih dengan Tuhan.
Ya. Kemudian ada salat Fatlahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khusyun. Kata Allah, berbahagialah bagi orang-orang mukmin yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, jadi yang mendapat jaminan kebahagiaan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang mukmin yang khusyuk salatnya. Nah, sekarang orang mukmin ya, bukan hanya sekedar orang Islam. Ya, kalau dia mukmin sudah pasti Islam. Kalau dia baru Islam belum tentu dia mukmin. Nah, jadi yang dikatakan mukmin itu adalah ya hatinya orang Islam itu yang bersih. Itu yang dikatakan mukmin. Bersih dari apa? Nah, kan itu. Bersih daripada sifat-sifat syirik, menduakan Tuhan, ya, berkeyakinan lain selain daripada berkeyakinan kepada Allah. Karena inilah gunanya kita belajar ilmu ketauhidan, ya, supaya apa? Supaya betul-betul kita beribadah kepada Allah SWT itu dengan ikhlas, ya, ikhlas hubungannya dengan khusyuk. Ya, nah, jadi ibadah, ya, sholat, kata Allah, berbahagialah bagi orang-orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, orang bahagia itu berarti merasakan suatu kenikmatan. Jadi barang siapa yang tidak merasakan sholatnya itu merupakan suatu nikmat yang paling tinggi nilainya, ya, berarti dia belum tahu faedahnya sholat itu apa. Belum ketahui. Ya, jadi ibadah itu merupakan nikmat. Oleh sebab itu harus betul-betul dirasakan kalau sholat itu nikmat. Ya. Terutama sholat, ya, bicarakan sholat dulu. Sholat itu adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau diri kita sudah betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan dekat dengan Tuhan, dekat dengan Pak Presiden aja bukan main, kita senang, apalagi dekat dengan Tuhan. Ya, dekat dengan pembesar dunia bukan main, kita senangnya, gembiranya, apalagi dekat dengan Tuhan. Ya, orang-orang yang dekat, ya, taruhlah sekarang ini dengan pemimpin dunia, ya, apa mungkin itu gubernur, mungkin itu presiden. Kalau dia dekat, mesti apa yang dimintanya dengan pemimpin-pemimpin dunia itu yang dekat dengan dia, mesti dikasih. Karena dekat. Kalau sudah dekat itu artinya nggak ada antara, nggak ada sesuatu yang dirahasiakan. Minta dikasih. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Dekat kepada Allah SWT, nggak usah kita minta. Allah itu maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dekat dan jauhnya di sini bukan jarak, ya, bukan jarak antara Lampung dengan Jakarta, bukan, ya. Karena sudah dibahas tadi, Allah Subhanahu wa taala itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kamu, kata Allah, serta aku. Artinya dia sangat dekat dengan kita. Nah, kenapa kok jauh? Ya, dekat tetapi jauh. Jauhnya ini karena kita tidak tahu, maka jadi jauh.
Ya, nah makanya jauh dan dekat di sini jangan dikatakan dipahami jarak, ya, jangan dipahami jarak, ya, ya artinya orang yang jauh itu jauh dari rahmatnya Allah, rahmat Tuhan.